Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Mulya Putra Hermawan dengan NIM 20777 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan eh, apa bisnis yang saya jalani, yaitu bisnis di bidang kuliner, lebih tepatnya mac and cheese, dan nama brandnya Ngemil Skuy. Tugas ini merupakan bagian dari tugas UAS Ekonomi Bisnis dan Bisnis Digital. Table of contents-nya yaitu di sini saya pertama akan memperkenalkan bisnis, yang kedua ada customer journey, yang ketiga akan menjelaskan produk, keempat strategi pemasaran, lima manajemen operasi dan sumber daya, serta yang terakhir BMC dan SWOT dari bisnis yang saya jalani. Yang pertama ada identifikasi bisnis. Belakangan ini berbagai jenis olahan makaroni muncul di berbagai dunia. Ada yang dibuat kering ataupun juga basah. Ada juga yang memadukannya dengan bahan lain seperti keju atau biasa disebut dengan mac and cheese. Makanan yang disukai berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mac and cheese sendiri bahkan bisa dijadikan cemilan dan dengan mudah ditemukan dimanapun. Bahkan bisa membuatnya sendiri. Asal-usul mac and cheese ini sendiri merupakan pasta asal Amerika yang cukup populer dan sering disajikan sebagai menu andalan di restoran. Lalu yang selanjutnya ada makna logo. Pemilihan warna merah adalah untuk memberikan branding yang dapat menyampaikan pesan yang terlihat. Lalu yang kedua, warna oranye dipilih karena warna ini merupakan warna yang menonjol dan cocok sekali untuk merek karena warna ini penuh energi. Lalu warna hitam dipilih karena mudah diingat dan komunikatif juga sebagai atribut merek. Dan hitam juga bisa dianggap sebagai warna yang serius. Lalu ada filosofi logo. Dari kata ngemil skuy, filosofinya adalah mengajak calon pembeli untuk nyemil makanan yang kami produksi. Lalu angka 8 ini dipilih karena angka 8 merupakan angka yang tidak ada ujungnya, di mana harapannya adalah bisnis yang saya jalan ini akan terus berjalan, terus berkembang, tidak ada ujungnya. Lalu ada tagline dietnya besok aja, kata itu dipilih oleh saya karena untuk mengajak calon customer untuk tidak takut gemuk karena cemilan. Dan juga sebenarnya produk ini bukan hanya untuk cemilan, tetapi juga bisa digunakan untuk sarapan, jadi tidak usah khawatir untuk gemuk. Lalu selanjutnya ada customer journey. Ya, lalu di customer journey ini di stage pertama yaitu customer activities, lalu awareness-nya yaitu mendengar dari orang atau customer ada keinginan untuk membeli. Lalu consideration-nya membandingkan dengan brand yang serupa, serta menimbang harga dan kualitas. Decision-nya memilih produk dan membuat pesanan. Delivery and use-nya menerima produk dengan baik secara langsung dari penjual. Serta loyalty, yaitu repeat order, menceritakan pengalaman pembelian kepada orang lain. Lalu stage yang kedua yaitu customer goals. Awareness-nya belum ada goal saat ini. Untuk consideration-nya mencari solusi yang terbaik untuk membeli produk. Decision-nya memilih dan memesan produk yang diinginkan. Lalu delivery and use-nya menerima produk dengan kualitas yang bagus, akan mendapatkan bantuan jika tidak sesuai ekspektasi. Lalu loyalty-nya repeat order dan memberikan testimoni dari pemesan kepada orang lain. Lalu di stage ketiga yaitu touch point, awareness-nya sosial media dan word of mouth atau mulut ke mulut. Lalu consideration-nya sosial media dan juga word of mouth. Decision-nya smartphone, laptop, serta sosial media. Delivery and use-nya pengiriman langsung, serta word of mouth. Dan loyalty-nya pun masih tetap sama yaitu word of mouth. Ini merupakan lalu stage yang selanjutnya adalah experience, di mana awareness-nya masih cukup baik, lalu consideration-nya di sini cukup meningkat, lalu namun di decision-nya mengalami penurunan, serta
naik kembali di delivery and use, dan cenderung stabil di loyalty. Lalu yang terakhir, stage yang terakhir itu business goals, yaitu meningkatkan minat pembeli, lalu consideration-nya meningkatkan kembali penilaian konsumen terhadap produk atau menjaga penilaian yang diberi, decision-nya meningkatkan sistem pelayanan, delivery and use-nya produk disukai oleh pembeli atau pelanggan, serta loyalty-nya meningkatkan jumlah pesanan dan menjalin atau menjaga hubungan yang baik dengan pembeli. Lalu di Ngemil Squid 8 ini untuk saat ini hanya ada satu produk, yaitu mac and cheese. Namun produk ini pun saya selaku owner berinovasi dengan memiliki 3 varian rasa di makaroni ini gitu. Yang pertama itu ada rasa keju, yang kedua ada bolognese, dan yang ketiga cheese and bolognese. Lalu untuk keunggulan yang lain itu kami berani untuk menggratiskan ongkir khusus pengiriman Kota Bandung, dan juga porsi yang kami suguhkan kepada konsumen ini merupakan porsi yang pas. Nah, selanjutnya ada manajemen pemasaran, yaitu segmenting, targeting, positioning. Namun di sini saya akan membahas terlebih dahulu segmenting. Pertama ini segmentasi pasar geografis. Untuk saat ini kami menjual tepatnya di Indonesia, yaitu di khususnya Kota Bandung. Lalu segmentasi pasar demografis, yaitu usia mulai dari remaja hingga dewasa. Jenis kelamin untuk semua kalangan. Untuk pendapatan konsumen itu bisa dari pendapatan bawah, menengah, hingga atas. Untuk status individu maupun keluarga, dan pendidikan, semua kalangan pendidikan. Lalu segmentasi pasar psikografis, dengan gaya hidup orang yang suka dengan masakan luar dan bergaya hidup simpel. Lalu segmentasi pasar perilaku, sikap bisa mengatur keuangan dengan baik. Lalu yang kedua ada target. Target dalam penjualan mac and cheese dari Ngemil Squid 8 adalah bagi seluruh kalangan, baik pendapatan rendah sampai tinggi. Tidak ada batasan usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Juga bisa dan tentunya yang suka dengan makanan luar. Lalu strategi pemasaran yang terakhir itu positioning. Ngemil Squid 8 ini berposisi sebagai penjual makaroni atau mac and cheese yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia dengan inovasi dan variasi rasa yang ada serta kualitas bahan produksi yang baik dan juga harga yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada marketing mix 7P. Yang pertama itu ada produk. Produk yang kami jual untuk saat ini hanya ada mac and cheese dengan 3 varian rasa. Lalu untuk price, harga itu kami memasang harga dari Rp20.000 sampai Rp25.000. Lalu place-nya itu Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Untuk promosi sendiri, Ngemil ini melakukan promosi di Instagram feed, story WhatsApp, story Instagram, serta konten di TikTok. Lalu physical evidence-nya itu ada logo dan packaging. Lalu people yaitu owner dan kurir. Prosesnya yaitu promosi, konsumen order, lalu pembelian bahan produksi, pembuatan produk, lalu pengiriman kepada konsumen. Lalu ada manajemen operasi dan sumber daya. Di sini manajemen operasi ataupun langsung proses produksinya, di mana kami membeli bahan baku, lalu selanjutnya di tahap kedua yaitu untuk mengecek pemesanan, step ketiga membuat pesanan, dan step yang keempat untuk pengemasan dan pengiriman. Lalu sumber daya apa saja yang digunakan di bisnis Ngemil Squid 8 ini? Yang pertama ini ada alat produksi. Alat produksi yang kami gunakan itu ada spatula, microwave, dan juga pisau. Lalu tenaga kerja untuk saat ini Ngemil Squid 8 tidak memiliki karyawan atau pekerja,
hanya saja dilakukan oleh saya sendiri selaku owner. Lalu bahan produksi yaitu ada makaroni, daging cincang, bawang putih, susu cair, keju, dan saus bolognese. Lalu ini merupakan bisnis model kanvas atau BMC dari Ngemil Squid 8. Yang pertama ini ada customer segments, jenis kelamin semua kalangan, usia dari anak-anak, remaja hingga dewasa, tingkat pendapatan dari bawah, menengah hingga atas, suka dengan masakan luar, serta mengutamakan kualitas rasa. Lalu customer relationship-nya gratis pengiriman Kota Bandung, gratis 1 piece jika sudah membeli selama 5 kali berturut-turut. Lalu channels-nya yaitu Instagram serta penawaran langsung. Lalu value proposition-nya kami memiliki 3 varian rasa, kualitas bahan yang bagus, serta porsi yang pas. Lalu key result-nya itu ada sumber daya manusia, lalu key activities-nya membeli bahan baku, memproduksi barang, pengemasan produk, distribusi, serta promosi. Key partners-nya toko bahan makanan serta toko plastik. Untuk cost structure-nya yaitu biaya produksi, biaya pengemasan, serta biaya transportasi. Untuk revenue streams yaitu penjualan makaroni. Nah, untuk yang terakhir, ini ada analisis SWOT dari bisnis Ngemil Squid 8. Yang pertama, strength. Kami memiliki 3 varian rasa, 2 gratis ongkir khusus pengiriman Kota Bandung, dan yang ketiga, porsi yang pas. Lalu weakness atau kelemahan dari bisnis Ngemil Squid 8 ini packaging yang masih kurang menarik atau cenderung pas-pasan. Dalam packaging ini hanya packaging yang biasa, tidak ada nama brand yang dicantumkan di tempat atau di packagingnya. Lalu opportunity diminati semua kalangan serta harga yang terjangkau. Lalu yang terakhir ada trade, banyak pesaing yang serupa. Lalu yang kedua, kami sering dibandingkan dengan pesaing yang serupa, namun dibandingkan dengan harga, bukan dengan kualitas rasa. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.